Halo, selamat pagi teman-teman trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vantage Markets Indonesia dalam segmen mapping dan analisis pasar emas XAUUSD untuk satu minggu ke depan. Hari ini Rabu tanggal 28 Mei tahun 2025. Saya ingin menginformasikan bahwa Vantage Markets adalah salah satu broker forex dan emas terbaik yang sudah berpengalaman lebih dari belasan tahun di industri ini. Vantage juga telah diatur oleh regulator FCA di Inggris dan ASIC di Australia. Jadi harapannya teman-teman dapat merasa tenang dan percaya diri saat trading di platform ini ya. Nah, untuk teman-teman yang tertarik mencoba trading di broker ini baik di akun demo ataupun di akun real, bisa langsung mendaftar melalui link yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung dan mensubscribe channel Vantage Markets Indonesia. Yuk, mari kita mulai saja mapping dan analisisnya. Tapi sebelum kita mulai, saya mau review dulu analisa dan mapping yang sudah kita buat di video tanggal 21 Mei 2025 kemarin ya, teman-teman. Nah, di video hari Rabu minggu lalu di tanggal 21 itu kira-kira harga ada di sini ya, teman-teman. Dan saya bilang kecenderungan arah dari gold ini arahnya masih cenderung naik. Kita bisa mencari opsi buy sedekat mungkin dengan demand areanya yang warna shape biru ini atau di trendline ya, teman-teman ya. Atau juga bisa menggunakan exponential moving average-nya ya, dimana di sini ada EMA 100 dan EMA 200. Atau teman-teman yang mau cari opsi sell juga bisa di supply area ini ya, yang sudah saya gambar. Dan supply area kita masih bekerja dengan baik ya. Harga sempat mendekati supply area ini, dia sempat mantul sekitar 638 pips. Kemudian dia mantul di dekat-dekat trendline ini ya, mantul naik ya. Di sini juga ada EMA 100 dan 200 yang arahnya udah cross up di time frame H1. Dia mantul naik dan di supply area yang ada di sini juga masih bekerja dengan baik ya. Dia mantul di upper supply area sampai bawah sini ya, sekitar 787 pips ya. Ya, semoga teman-teman yang nonton video analisisnya di minggu lalu dan mengikuti mungkin entry sell di sini atau buy di dekat trendline atau di dekat demand area ini semoga berakhir dengan profit ya. Nah, bagaimana dengan analisa dan mapping gold untuk satu minggu ke depan? Oke, saya gambar dulu ya teman-teman area supply dan demand-nya, nanti kita akan analisa bareng-bareng. Nah, teman-teman, saya udah gambar mapping supply dan demand areanya ya. Untuk mappingnya ini belum terlalu banyak perubahan ya, masih kurang lebih sama dengan seminggu yang lalu ya, karena harga emas itu masih belum break area supply ini dan belum break area demand ini ya teman-teman. Tapi kalau secara trendline, kalau saya gambar di sini ya teman-teman, ini harga gold ini di time frame H1 dia sudah break trendline yang naik ini, dan ini arahnya secara gelombang juga udah mulai turun ya. Kalau kita lihat juga di time frame H4 ini arah gelombangnya dari harga emas juga sudah mulai turun ya. Tapi kalau kita lihat dari time frame daily ini arah gelombangnya masih cenderung naik ya. Kalau kita pandangnya dari low yang ada di 3100 ini, dia masih membentuk gelombang naik ya. Jadi mungkin turunnya ini bisa jadi hanya sekedar koreksi ya teman-teman. Nah, sebaiknya tren mana yang mau kita ikutin? Apakah di daily atau di H4 atau di H1 ya? Kalau menurut saya kita bebas mau ngikutin tren yang ada di mana, bisa di mau yang ada di daily atau di H1 ya. Tapi yang penting kita tahu level-levelnya ya teman-teman. Kalau misalnya kita mau ngikutin tren di daily, di mana level buy yang kira-kira menarik ya. Jadi kita sabar menunggu harga turun sampai di level itu. Baru nanti kalau ada price action yang mendukung untuk naik di time frame yang lebih kecil, baru kita masuk entry buy di situ ya teman-teman. Nah, kita bicara dari sudut pandang time frame besarnya dulu ya teman-teman, yang daily ya. Kalau kita mau cari entry buy yang ideal tentunya di demand area ini. Jadi nanti kalau harga gold turun ke demand area yang biru ini dan di area ini dia muncul price action naik, nah, mungkin teman-teman baru bisa entry buy di situ ya. Atau buy yang idealnya lagi ini adalah di level support yang di 3204. Nah, ini saya tebelin garisnya ya. Kenapa di sini level support yang krusial? Karena ini di time frame daily ini adalah di pijakan gelombang naiknya ya. Jadi kalau misalnya nanti harga gold bisa turun dekat-dekat sini, dan jika nanti di time frame kecilnya ada price action yang mendukung untuk harga bergerak naik, maka kita bisa entry buy di dekat-dekat sini juga ya teman-teman.
Nah, kalau kita lihat di time frame H1 ini arahnya masih cenderung turun. Kalau kita lihat harga sekarang ini high low-nya masih terus menurun ya, teman-teman, dan harga mencoba untuk turun lebih jauh lagi ya. Mungkin targetnya sampai di main area ini. Nah, kalau kita mau pakai sudut pandang mencari opsi sell ya, tentunya kita juga bisa kalau mau cari opsi sell ya. Misalnya mau entry sell sekarang itu juga bisa. Tentunya untuk stop loss-nya bisa kita letakkan di sini ya teman-teman. Stop loss sell yang paling dekat di 3.315 ini ya kalau mau cari sell. Atau nunggu harga nanti agak naik ke sini baru kita cari sell ya. Di dekat-dekat sini kalau dia break kita bisa cut loss dulu, dan kalau dia terus naik kita bisa cari sell lagi tetap di supply area yang ada di sini, atau di sini juga ada trendline, kita bisa lihat trendline yang ada di sini bisa kita juga jadikan pijakan untuk entry sell. Nah, saya baru ingat di time frame H4 ini kalau kita lihat di main area ini juga ada EMA 200 ya di time frame H4 ya. Nah, biasanya kalau harga turun di sini ada EMA 200 dan di sini juga ada level demand, itu bisa menjadi area support yang kuat ya. Jadi menurut saya kalau nanti seandainya harga turun ke sini dulu, ini bisa menjadi spot entry yang paling menarik ya. Tentunya dengan resiko yang sangat terukur. Kalau misalnya harga break di main area dan bermain di bawah EMA 200 ya, tentunya kita harus cut loss dulu ya teman-teman. Nah, untuk secara fundamental di minggu ini ada beberapa news yang harus teman-teman perhatikan, yaitu besok pagi jam 1 pagi ada FOMC meeting minutes ya. Nah, ini harus teman-teman perhatikan. Ini nggak tahu nanti Jerome Powell mau ngasih omong apa di sini. Kalau dia nyinggung tentang cut rate, mungkin harga emas bisa bergerak naik lagi ya, teman-teman. Jadi news besok pagi itu mesti kita waspadai. Kemudian jam setengah 8 malam ya di hari Kamis besok itu ada prelim GDP ya, teman-teman, ini juga harus kita perhatikan. Kalau GDP-nya jelek maka kemungkinan harga emas bisa bergerak naik juga, dan ini klaim pengangguran juga di jam yang sama. Kalau tingkat klaim penganggurannya itu semakin memburuk maka juga ini bisa menyebabkan harga emas bergerak naik. Dan di hari Jumat jam setengah 8 malam ini ada Core PCE Price Index monthly ya. Ini ada hubungannya dengan tingkat inflasi. Jadi kalau tingkat inflasinya kembali rendah, maka kemungkinan juga harga emas bisa bergerak naik kembali. Jadi mari kita amati sama-sama newsnya yang akan rilis di minggu ini ya. Nah, kalau saya pandang dari sudut pandang mingguan ya, teman-teman, ini arahnya masih naik. Saya ngelihatnya dari dua candlestick yang ada di sini ya. Candlestick 2 minggu yang lalu ya. Candlestick yang dua ini ya, ini kan ini high-nya semakin tinggi dan low-nya semakin tinggi ya. Ini artinya candlestick naik ya. Pola candlestick naik, dan di minggu ini polanya masih pola sideways ya. Artinya harga belum membentuk high yang lebih tinggi dari minggu sebelumnya, dan juga low-nya juga belum bisa lebih rendah daripada minggu sebelumnya. Artinya ini masih sideways. Kemungkinan harga emas di minggu ini mungkin hanya bermain di range high dan low minggu lalu. Jadi kalau misalnya ini nanti turun, kita bisa mencari opportunity buy ya. Karena kalau kita lihat pola data previous ini arahnya masih naik. Jadi turunnya ini benar masih cuma sekedar koreksi. Jadi kita mencari di mana letak area entry buy yang menarik ya, teman-teman. Ya mungkin bisa aja di sini kita bisa buy sekarang juga bisa, atau mungkin nunggu lebih bawah lagi. Nah, kalau misalnya kita mau buy sekarang, tentunya area stop loss yang paling logis itu ada di low yang ada di sini ya, teman-teman ya. Low yang terdekat. Jadi kalau low atau titik terendah yang terdekat ini sebagai support, kalau dia break maka ini gelombang turun di time frame H4-nya berlanjut turun ya. Dan mungkin dia akan mencari titik low baru yang entah itu ada di mana ya. Dan untuk mendeteksi kapan low itu terbentuk, tentunya kita bisa memakai price action di time frame yang lebih kecil, mungkin di H1 atau mungkin bahkan di 15 menit ya. Mungkin kalau muncul price action kayak seperti ini ya, ini bullish pin bar. Nah, ini artinya di sini ada perlawanan dari buyers ya. Artinya kalau sudah muncul sinyal ini baru kita mulai mencari entry buy ya, karena di time frame kecil ini sudah muncul sinyal entry lah, kira-kira seperti itu.
Nah, artinya kalau misalnya nanti harga ini terus turun sampai di level demand area ini, nah kita misalnya turun ke time frame 15 menit, dan kalau di situ muncul pola mungkin bullish engulfing atau bullish pin bar, itu artinya sudah muncul sinyal entry ya. Baru kita entry buy. Tapi kalau belum muncul sinyal, teman-teman jangan langsung buy di area ini ya, karena bisa aja area ini diterobos dan di breakout ya. Jadi kita butuh konfirmasi dulu ya, intinya seperti itu sih. Jadi seperti itu dulu ya teman-teman untuk mapping dan analisa beserta strateginya di pasar emas XAUUSD. Sekali lagi saya infokan, jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis emas ada di hari yang lain selain di hari Rabu, bisa minta tolong klik tombol like-nya untuk video ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan dan subscribe juga channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di videoku yang lain. See you, bye bye guys. Thank you.